Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, saya Aldin, founder dari Rupiah Finance. Di video kali ini kita akan membahas kondisi IHSG yang saat ini sedang mengalami penurunan dan mana saja potensi saham yang akan berpotensi rebound sehingga teman-teman bisa memperoleh keuntungan dari sana. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu apa itu IHSG adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks harga saham gabungan ini adalah indeks yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sederhananya, indeks harga saham gabungan ini adalah gabungan dari semua saham yang ada di Indonesia jika market cap-nya ditotalkan, itu adalah senilai dari IHSG ini sendiri. Di mana dalam beberapa bulan terakhir ini, IHSG mengalami penurunan yang dibilang cukup besar, yaitu sebesar 10-15%. Penyebab IHSG turun ada banyak hal. Di antaranya yang pertama itu adalah adanya kemunculan dari Danantara itu sendiri. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ada di dalam Danantara ditakutkan oleh para investor asing tidak bisa membantu ataupun mensupport saham-saham yang ada di IHSG. Di mana sebagian besar saham-saham blue chip masih ada yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan BUMN, di mana BUMN tersebut menjadi salah satu badan yang ada di dalam Danantara itu sendiri. Saham-saham BUMN yang ada di dalam Danantara bisa kita sebut yaitu ada di sektor perbankan, salah satunya ada BRI, ada Bank Mandiri, dan ada Bank BNI. Kebijakan-kebijakan yang ada di Danantara ini ditakutkan tidak bisa mendukung investor-investor retail dan memungkinkan potensi return mereka menjadi lebih kecil dan tidak bisa memberikan sebuah keuntungan yang cukup bagi para investor-investor ini. Yang kedua, yaitu dikarenakan outflow dari asing yang seperti kita ketahui beberapa bulan ini juga asing-asing yang ada di Indonesia ataupun investor asing yang ada di Indonesia cenderung banyak yang keluar dari market dikarenakan kondisi dan ketidakpastian ekonomi yang terjadi akibat dari sistem hukum, politik, dan berbagai macam kasus korupsi yang timbul di Indonesia ini sendiri. Hal tersebut menurunkan keyakinan investor asing terhadap pasar saham Indonesia. Ya, sederhananya IHSG sedang mendapat berbagai macam sentimen negatif yang dimana sentimen-sentimen negatif ini membuat penurunan IHSG itu terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa IHSG tidak hanya baru turun hari ini, tapi selama kenaikannya beberapa tahun terakhir, IHSG juga pernah mengalami beberapa kali penurunan, yaitu ada di tahun 2013, ada di tahun 2016 dengan mini krisisnya, lalu ada di tahun 2018 juga dengan mini krisisnya, lalu di tahun 2020 juga ada big crisis yang disebabkan oleh COVID-19 ataupun Corona, yang dimana penurunannya juga cukup tajam, dan terakhir di 2024 terjadi kembali mini crisis yang dimana penurunannya terjadi sekitar 10-15% dari titik tertinggi IHSG sendiri. Nah, ada beberapa penyebab juga yang menjadikan kenapa IHSG mengalami penurunan. Dikarenakan ada banyak sekali saham-saham yang ada di dalam IHSG itu sendiri yang valuasinya ataupun harganya terinflated atau terinflasi, yang dimana masih berkinerja buruk tetapi harga sahamnya cenderung melambung tinggi, bahkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi realita kinerja di lapangan. Banyak sekali saham-saham yang menghasilkan laba ataupun kinerja yang tidak baik, tapi di harga ataupun divaluasi mahal oleh pasar, dan saham-saham inilah yang cenderung mengalami penurunan cukup besar di indeks harga saham gabungan Indonesia. Di antara lain saham-saham yang terinflated dari 15 top market cap yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada Barito Renewables Energy yang dimana dijual dengan PE 800 kali, yang dimana PE artinya earning yang dimiliki oleh perusahaan dibagi dengan harga saham, yang dimana jika seandainya semakin kecil PE itu artinya semakin bagus, tapi semakin besar PE itu artinya memungkinkan investor semakin lama untuk mendapatkan pengembalian modal dari perusahaan tersebut. Yang dimana jika seandainya PE-nya sebanyak 800 kali seperti brand, artinya investor berharap perusahaan bisa mengembalikan
modal ataupun return yang mereka hasilkan itu bisa kembali dalam jangka waktu 800 tahun, yang dimana itu cukup lama sekali dan tidak masuk akal dan tidak rasional bagi investor-investor kebanyakan. Lalu yang ketiga itu adalah Aman Minerals dengan kode sama AMMN yang dijual dengan PE ratio 44,5 kali, yang dimana PE ratio yang bisa kita anggap acuan sebagai mahal itu adalah PE ratio yang ada di angka lebih besar daripada 30 kali, karena sudah sangat susah jika seandainya kita mengharapkan perusahaan bisa balik modal dalam waktu 30 kali, dan yang artinya harga sahamnya saat itu dijual dengan harganya cukup mahal. Yang keempat itu ada Bayan Resource yang dimana PE ratio-nya itu 46 kali. Lalu ada TPIA ataupun Chandra Asri yang PE ratio-nya bahkan minus 541 kali. Lalu ada Dian Swastika Sentosa yang PE ratio-nya berkisar 63 kali. Lalu ada Pantai Indah Kapuk 2 yang PE ratio-nya sebesar 549 kali. Dan ada Dinet, Indo Retail Makmur, PE ratio-nya dijual dengan harga 145 kali. Dan Petrindo Jaya Kreasi, PE ratio-nya ada di 272 kali. Nah, yang dimana jika seandainya saham-saham yang terinflated tadi dikeluarkan dari bursa ataupun tidak dianggap, sebenarnya IHSG tidak berada di angka 7.500, tetapi ada di angka 5.500. Yang dimana jika seandainya kita hitung dari 7.500 mengalami penurunan ke 5.500, itu ada penurunan sebesar 25-27% yang ada kemungkinan diskon di masa depan. Nah, kita sebagai investor saham tentunya harus menganggap ini sebagai sebuah peluang investasi yang sangat bagus. Karena Warren Buffett, salah satu investor tersukses di dunia, pernah bilang bahwa be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Ini mana artinya kesempatan ataupun peluang penurunan saham saat ini harus kita anggap sebagai sebuah peluang yang meyakinkan, peluang yang menjanjikan, sehingga kita harus menyiapkan wadah yang cukup, ember yang cukup untuk mengakumulasi saham-saham yang kita rasa memiliki kinerja yang bagus dan memiliki potensi menarik di masa depan. Jangan beli saham yang tidak memiliki kinerja bagus karena ditakutkan penurunan yang terjadi akan semakin dalam dan kalian para investor tidak akan bisa mencapai pengembalian modal ataupun return investasi yang maksimal. Nah, lalu kita akan masuk saham mana sih yang bakalan layak invest bagi kita sebagai investor retail, investor yang kecil, sehingga kita bisa mendapatkan potensi keuntungan yang cukup dalam di pasar saham Indonesia. Mohon maaf, cukup tinggi di pasar saham Indonesia. Nah, syarat sahamnya itu cukup mudah sekali. Yang pertama, beli saham yang kinerjanya bagus. Kinerja bagus artinya perusahaan tersebut menghasilkan laba, bisa menghasilkan keuntungan, marginnya tebal, dan lalu beli saham yang harganya murah. Nah, saham bagus yang harganya murah. Sebenarnya dengan dua kriteria ini saja kita sudah bisa nih menentukan saham-saham mana saja yang sekiranya bakalan bisa kita katakan bagus dan murah. Cara kita menggunakan ataupun menemukan saham-saham yang kinerjanya bagus, ada beberapa rasio yang bisa kita gunakan, antara lain ada margin, ada juga rasio-rasio seperti GPM, NPM, dan berbagai macam rasio lainnya. Lalu untuk saham-saham yang harganya murah, kita bisa menggunakan rasio PE dan PBV, yang dimana dengan rasio PE PBV ini kita bisa mengetahui bahwa seberapa mahal sih harga saham saat itu dibandingkan dengan aset dan earnings yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentunya semakin rendah PBV dan PE ratio-nya akan semakin menarik saham-saham yang kita miliki. Nah, jawabannya itu ada, masih kita sensor, tapi teman-teman aku yakin udah pada tahu jawabannya itu adalah Astra International, yang dimana PE ratio-nya ada di sekitar 5 kali dan PBV ratio-nya ada di sekitar 1 kali. Tapi aku nggak bakalan jelasin Astra secara deep ataupun secara mendalam analisanya di sini. Aku bakalan bahas itu ada di video berikutnya. Jadi aku mohon teman-teman untuk subscribe channel ini karena kita akan bahas saham-saham yang menarik di masa depan sehingga teman-teman bisa cuan nih di pasar saham Indonesia. Kalian, karena aku udah kasih hints-nya Astra International, bisa coba-coba ulik-ulik sendiri apa saja sih yang menjadi hal menarik dalam Astra International ini sendiri. Karena jika seandainya video aku sudah launching nanti, itu akan menjadi second opinion yang bagus bagi teman-teman untuk meningkatkan conviction kalian di saham Astra International itu sendiri.
Daripada itu, kita akhiri video ini. Ya intinya kalau kalian mau kaya, ya subscribe ke Rupiah. Nggak invest, nggak kaya. Sekian, terima kasih.